Salam dan selamat siang Bapak, perkenalkan nama lengkap saya Damaris Miti dengan NIM 1734 030024, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menganalisa COVID-19 menggunakan Rocipa, dan ini merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Terapan yang diasuh oleh Bapak Lazarus Jamat SOSMA. Jadi di sini saya akan membahas poin tersebut dengan judul analisa COVID-19 menggunakan Rocipi. Yang pertama, latar belakang. Virus corona adalah bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun juga pada manusia. Di Indonesia masih melawan virus corona hingga saat ini, begitupun juga di negara-negara lain. Jumlah kasus virus corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tetapi tidak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu. Kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus infeksi pneumonia ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa oleh kelelawar dan dimakan hewan lain yang dimakan manusia sehingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia sehingga menjadi penyakit radang paru-paru. Kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus infeksi pneumonia ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa oleh kelelawar dan dimakan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia hingga menjadi penyakit radang paru-paru. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi kelelawar dan berbagai jenis tikus. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini membuat warga negara panik. Yang kedua, pembahasan 1. Pengertian teori. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang lebih dikenal dengan nama COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil, ibu dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau coronavirus disease 19 dan pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. B. Hakikat teori. Yang pertama, cara virus corona menyebar. Karena COVID-19 adalah penyakit baru, banyak aspek mengenai bagaimana penyebarannya sedang diteliti. Penyakit ini menyebar selama kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil yang menghasilkan selama batuk, flu, bersin, dan berbicara. Tetesan ditularkan dan menyebabkan infeksi baru ketika dihirup oleh orang-orang dalam dekat 1 hingga 2 meter atau 3 hingga 6 kaki. Mereka diproduksi selama bernapas, namun karena mereka relatif berat, mereka biasanya jatuh ke tanah atau ke permukaan. Kedua,
Gejala COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, dan bahkan berdarah, sesak nafas, nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama, demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk. Yang ketiga, sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam 2-3 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Demam adalah gejala yang paling umum, meskipun beberapa orang lebih tua dan mereka yang memiliki masalah kesehatan lainnya mengalami demam di kemudian hari. Dalam satu penelitian, 44% orang mengalami demam ketika mereka datang ke rumah sakit, sementara 86% mengalami demam beberapa titik selama dirawat di rumah sakit. Yang ketiga, alasan mengapa COVID-19 menjadi pandemi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi menyatakan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemik pada hari Rabu 11 Maret 2020. Ini disebabkan karena terjadi setelah wabah mirip SARS itu mengkaji semakin banyak orang, di mana pada Kamis pagi angka mencapai 126.126,603 kasus, dengan total korban tewas sebanyak 4.616 orang dan sembuh sebanyak 67.071 orang dan memburuk Worldometers. WHO menekankan bahwa penggunaan istilah pandemik tidak berarti pada anjuran yang berubah. Semua negara tetap diminta untuk mendeteksi, mengetes, merawat, mengisolasi, melacak, dan mengawasi pergerakan masyarakatnya. Keempat, pencegahan virus corona. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara mencegah yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona. Yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air bersih dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola makan sehat. Yang ke-8, hindari kontak dengan penderita COVID-19 atau orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, pilek, dan batuk. Kesimpulan, berdasarkan dari apa yang telah dibahas, saya menarik kesimpulan menjadikan poin sebagai berikut. Yang pertama, aplikasikan bagaimana cara pencegahan penyebaran COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan orang lain dan usahakan agar tidak keluar rumah kecuali keperluan mendesak. Yang ketiga, COVID-19 adalah virus yang merusak sistem pernapasan dan dapat menyebabkan beberapa komplikasi akibat infeksinya hingga kematian. Keempat, jangan terlalu merasa tertekan dan terbebani selama masa pandemi wabah ini, karena yang dibutuhkan adalah kuatnya sistem imun atau metabolisme tubuh dan dapat meningkatkan imun dengan olahraga serta makan makanan yang sehat. Analisa pasien yang bukan terpapar COVID-19 tetapi berdasarkan resim medis pasien tersebut dinyatakan positif corona. Dengan muncul yang pertama, peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Untuk tidak bertentangan dengan peraturan, maka pihak lembaga rumah sakit harus sesuai dengan peraturan tersebut. Yang kedua, kapasitas atau
kemampuan. Pasien yang terpapar COVID dinyatakan terdampak positif oleh tim medis dan mereka tidak menaati peraturan yang berlangsung di rumah sakit. Communication atau komunikasi. Faktor peran pihak yang berwenang atau aparat harus mengambil langkah-langkah apakah sudah memadai atau belum untuk mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan. Prosedur bagi pelaku peran untuk memutuskan apakah memenuhi atau mematuhi dan atau tidak mematuhi terhadap peraturan perundang-undangan. Demikian hasil pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam.